Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Ilham Maulana, kelas 2E Prodi BI khusus, akan menerangkan presentasi untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran dosen pengampu Dr. Ikhwanul Muttaqin MPD. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang perbedaan kurikulum Merdeka dan K13 atau kurikulum 2013. Baik. Pengantar kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka merupakan dua pendekatan yang berbeda dalam dunia pendidikan di Indonesia. Meskipun keduanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun mereka memiliki perbedaan mendasar dalam hal pendekatan, struktur, dan dampak terhadap pengalaman belajar siswa. Perbedaan pendekatan kunci untuk kurikulum 2013 memiliki pendekatan yang lebih terstruktur dan kaku, lebih menitikberatkan pada kurikulum yang terukur dan terarah untuk memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan. Sedangkan kurikulum Merdeka menonjolkan fleksibilitas dan inovasi, memungkinkan guru dan sekolah untuk menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Kurikulum 13, struktur dan konten. 1. Struktur yang tertata. Kurikulum 2013 memiliki struktur yang jelas dan teratur yang membagi materi pelajaran ke dalam kurikulum wajib dan pilihan. Hal ini bertujuan untuk mencakup berbagai aspek pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa. 2. Konten yang terukur. Kurikulum 13 menekankan pada konten yang terukur dan terpadu. Materi pelajaran dirancang sedemikian rupa untuk mengoptimalkan pemahaman dan penguasaan konsep oleh siswa. Kurikulum Merdeka. Kita bahas kurikulum Merdeka. Tadi kurikulum K13. Kurikulum Merdeka punya sifat fleksibilitas dan inovasi. Apa itu fleksibilitas? Kurikulum Merdeka memungkinkan penyesuaian materi pelajaran secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman saat ini. Hal ini memungkinkan penerapan metode pembelajaran yang lebih variatif. Yang kedua, inovasi. Kurikulum Merdeka mendorong terciptanya inovasi dalam metode pengajaran dengan memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran. Hal ini dapat mendorong munculnya inovasi-inovasi baru di bidang pendidikan. Next. Dampak yang pada pengalaman belajar siswa. 1. Meningkatkan kreativitas. Kurikulum Merdeka dapat meningkatkan kreativitas siswa melalui pendekatan pembelajaran yang lebih variatif dan menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Yang kedua, melatih kemandirian. Melatih kemandirian, siswa akan dilatih untuk memiliki kemandirian dalam memperoleh pengetahuan sesuai minat dan bakatnya melalui kurikulum yang lebih fleksibel. Yang ketiga, memperluas wawasan. Kurikulum K13 dapat membantu siswa memperluas wawasannya dengan materi yang terstruktur dan terukur, mempersiapkan mereka untuk menghadapi ujian standar. Next. Tantangan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kesiapan sumber daya. Pelaksanaan kurikulum Merdeka membutuhkan sumber daya yang lebih banyak, baik dalam pelatihan guru maupun pengadaan materi ajar yang lebih variatif. Pemahaman ganda. Sebagian pihak mungkin memiliki pemahaman ganda terhadap implementasi kurikulum yang lebih fleksibel ini, sehingga memerlukan upaya komunikasi yang ekstra. Manfaat potensial dari kurikulum Merdeka.
Pertama, inovasi. Kurikulum Merdeka mendorong inovasi dalam pendekatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar siswa. Kedua, fleksibilitas, memberikan fleksibilitas kepada guru dan siswa untuk menyesuaikan metode dan materi pembelajaran. Kesimpulannya, pertimbangan untuk pengembangan pendidikan di masa depan. Dari keterangan di atas bahwa bisa disimpulkan bahwa kurikulum K13 ini lebih guru yang lebih berperan di kelas, sedangkan kurikulum Merdeka ini murid yang diperintah untuk lebih aktif di dalam kelas. Kurikulum K13 terstruktur, sedangkan kurikulum Merdeka fleksibel. Kurikulum 13 berorientasi kepada ujian, sedangkan kurikulum Merdeka berorientasi pada bakat dan minat siswa. Kurikulum K13 konvensional, sedangkan kurikulum Merdeka inovatif. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.